Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirul Anwar, NIM E2019-2230 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan mereview kembali beberapa makalah yang telah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama tentang pengertian sejarah peradaban Islam. Kita mengenal bahwasanya sejarah dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris yaitu cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kronologi berbagai peristiwa. Definisi yang umum bisa dikatakan masa lampau umat manusia. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa sejarah tidak hanya dipahami sebagai suatu rekaman peristiwa masa lampau, tetapi juga penalaran krisis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa pada masa lampau. Sedangkan ilmu pengetahuan yaitu merupakan penggabungan dua kata yang bermakna kata ilmiah, maka ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari yang bersifat empiris dan melalui sesuatu cara tertentu. Sejarah peradaban Islam yakni kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam dari eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pernyataan-pernyataan. Sejarah peradaban Islam dikriteriakan sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki objek yang jelas, metode tertentu, sistematis dan bertujuan. Dari review makalah yang kedua yakni periode perkembangan peradaban Islam dan ciri-cirinya. Di sini terdiri dari 3 periode. Yang pertama periode klasik, dan yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Yang pertama yakni periode klasik. Dengan meluasnya Islam dari Afrika Utara sampai Spanyol di belahan barat dan dari Persia sampai ke Hindia di belahan timur, kini daerah tersebut tunduk kepada kekuasaan Islam. Periode pertengahan. Di fase ini meningkatnya disintegrasi semakin jelas dan sudah terlihat nyata bahwa perbedaan Sunni dan Syiah dan juga Arab Persia semakin bertambah. Yang ketiga periode modern. Terpuruknya Mesir di bagian barat mengingatkan dunia Islam akan kelemahan dan menyadarkan bahwa di barat telah timbul peradaban yang maju. Ciri-ciri periodisasi Islam. Yang pertama periode klasik sejak tahun 600 sampai dengan 1258 Masehi. Yang kedua periode pertengahan pada abad 13 sampai 18 Masehi, dan yang terakhir periode modern pada 18 Masehi sampai sekarang. Selanjutnya yang ketiga tentang peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Yang pertama revolusi Abbasiyah mengacu pada penggulingan kekhalifahan Umayyah. Yang kedua dari keempat utama dalam sejarah Islam awal. Yang kedua masa perkembangan politik Bani Abbasiyah. Pada Bani Abbasiyah umat Islam benar-benar pada masa kejayaan atau bisa dikatakan Golden Age. Yang ketiga perkembangan sains. Tidak lain karena pemimpinnya sangat mencintai ilmu sehingga pemerintahan selalu mendukung dalam gagasannya. Dan yang keempat lembaga pendidikan madrasah. Pendidikan dan pengajaran sangat pesat sehingga anak-anak bisa dikatakan orang-orang dewasa berlomba-lomba menuntut ilmu serta melayat ke pusat-pusat pendidikan. Dapat ditarik kesimpulan, peradaban Islam mulai dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika berhasil merumuskan Piagam Madinah. Yang keempat tentang Perang Salib. Perang Salib ini yakni perang agama selama hampir 2 abad lebih sebagai reaksi terhadap Kristen Eropa terhadap Islam saja. Latar belakang terjadinya perang salib. Yang pertama faktor agama. Sejak dinasti Saljuk membuat Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi. Yang kedua faktor politik. Kekalahan Bizantium sejak 330 disebutkan Konstantinopel di wilayah Aremania. Yang ketiga yakni faktor sosial ekonomi. Peradaban besar yang berada di pantai timur laut
Tengah, terutama yang berada di kota Venesia. Periodisasi perang salib yakni ada 3. Yang pertama, periode pertama disebut periode penaklukan, yang kedua periode reaksi umat Islam, yang ketiga periode ketiga disebut periode perang saudara kecil-kecilan. Yang terakhir, peradaban Islam pada masa 3 kerajaan di Turki, Persia, dan India. Yang pertama, dinasti Utsmaniyah di Turki. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendalami utara negeri Cina. Terjadi pada abad ke-16. Fase kemunduran Turki Utsmani berjalan secara perlahan sehingga masih bertahan 3 abad. Yang kedua, dinasti Sahawi di Persia, sebuah dinasti yang berdiri di Ardabil, berada di puncak kejayaan pada masa kekuasaan Abbas. Hanya 1 abad kerajaan ini ditinggal oleh Abbas maka hancur. Terus yang ketiga, dinasti Mughal di India. Peletak dasar dinasti ini Hubuddin Aibuk yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka sehingga pemerintahan diambil alih oleh Inggris. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.